Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat malam, ataupun mungkin pagi, saudara-saudaraku, khususnya Bapak Ibu guru dimanapun saat ini berada. Ketemu lagi dengan saya Mbah Guru Harjo di channel Merdeka Belajar Guru Penggerak dalam acara obrolan santai. Santai saja Bapak Ibu. Di masa pandemi ini banyak waktu yang terluang ya, banyak waktu nganggur. Tadi bekerja di rumah, mencoba untuk memberikan sesuatu mungkin bermanfaat bagi Bapak Ibu guru. Nah, obrolan santai ini sudah masuk episode ke-11, edisi trik untuk memperbaiki tulisan anak, khususnya penerapan spasi pada kalimat. Sebelum masuk materi, saya sampaikan, saya doakan semoga Bapak Ibu tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Semoga selalu diberikan kesehatan jasmani rohani sehingga bisa beraktivitas. Amin. Bapak Ibu, sekali lagi ingin saya sampaikan sebelum masuk materi, perlu kita jelaskan lagi bahwa yang melatar belakang ini hasil pembelajaran bahasa Indonesia di SD selama ini telah gagal. Indikasi kegagalan tersebut dinyatakan oleh hasil 4 lembaga survei, pendapat ahli bahasa, tokoh pendidikan, data-data dan keluhan orang tua siswa. Nah ini, orang tua siswa banyak yang mengeluh sulit sekarang anak-anak itu diajak berkomunikasi dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Tulisan anak-anak itu lupa jelek-jelek. Ini tidak asing lagi Bapak Ibu, saya kira semuanya sudah merasakan anak-anak sulit untuk menyampaikan pendapat. Nah, ini saya ambil contoh saja, sampel dari beberapa tulisan anak yang saya dokumentasi. Kelihatannya bagus, tapi penerapan huruf besarnya yang masih kurang pas. Jadi kaidah bahasa tidak dimiliki. Ini menandakan anak tidak menguasai kaidah bahasa. Nah, nanti seperti apa solusinya, kita perlu trik atau siasat. Nah, ini contoh yang kedua, ini spasinya. Spasinya terlalu lebar, terlalu renggang. Semua ini akan berpengaruh Bapak Ibu. Ini kalau renggang ini dampaknya juga sulit membaca, merangkaikan kalimat, merangkaikan kata juga sulit sehingga sulit memahami. Ini termasuk kendala, salah satunya kendala gagalnya pemahaman siswa. Nah, langkah-langkah yang harus dilakukan adalah sebagai berikut. Adakan pretest. Jadi pertama kali diadakan pretest. Berikan media saji 4 kalimat yang sederhana dengan spasi yang berbeda. Kalimat pertama dengan spasi yang terlalu renggang, jarang, spasinya atau jaraknya itu renggang, terlalu renggang. Kalimat kedua dengan spasi yang terlalu rapat, tanpa spasi. Ketiga dengan spasi yang tidak teratur, renggang dan rapat. Kalimat keempat dengan spasi yang standar atau normal. Jadi ada standar. Nah, seperti ini contohnya. Jadi kita sengaja nulis di papan tulis seperti ini. Terus anak-anak disuruh untuk memperhatikan dan kemudian diberi tugas untuk membaca secara bergiliran. Nah, ini terserah policy dari Bapak Ibu guru yang mewakili 5 atau 6 atau semuanya, monggo terserah. Setelah membaca, anak-anak pasti merasa kesulitan, ada yang kesulitan, ada yang merasa membacanya enak. Tulisan ini ada yang enak dibaca, ada yang kesulitan dan sebagainya. Dia pasti merasakan sendiri. Nah, ini yang penting Bapak Ibu. Tanya, bagaimana bunyi tulisan pertama sampai keempat tersebut, sama atau tidak? Bunyinya kalau dibunyikan sama. Kalau dibunyikan sama, anak-anak biasa seperti itu. Nah, anak-anak membunyikannya sama. Walaupun ada kesulitan di mungkin nomor 3 khususnya ya, C. Apakah ada perbedaan pemahaman atau arti dari keempat kalimat tersebut?
Anak-anak nanti akan menjawab, biarkan menjawab sendiri. Ada yang tidak. Nanti Bapak Ibu menjelaskan serta mengajukan pertanyaan kepada siswa lagi. Pada prinsipnya bunyi dan artinya keempat kalimat. Jadi pada prinsipnya bunyi dan artinya keempat kalimat tersebut sama. Tetapi umpama, nah ini sama anak-anak, bunyinya sama, artinya sama. Tetapi umpama kalian saya suruh untuk menilai keempat kalimat tersebut, kalimat manakah yang kalian nilai paling bagus? Jika nilai paling bagus itu kalian tentukan 10, kalimat yang mana? A, B, C, atau D yang kalian nilai 10? Anak pasti akan menjawab. Ini saya yakin Bapak Ibu. Jadi anak-anak aktif, senang. Anak-anak menemukan jawabannya. Pasti jawabannya yang dinilai 10 adalah yang D. Kemudian diteruskan dengan pertanyaan. Kalau dinilai yang paling bagus yang D, padahal sama bunyinya, artinya sama. Mengapa A tidak dinilai 10? Anak-anak tanya seperti itu, secara umum anak-anak pasti menjawab. Karena terlalu jarang Pak, karena terlalu jarang Bu. Pasti itu. Oh begitu. Kalau terlalu jarang, tidak kalian nilai paling bagus ya? Nah, itu ditanya seperti itu. Mengapa tidak kalian nilai 10? Kenapa jarang kok tidak, dengan spasi jarang tidak baik? Nah, anak pasti menjawab, rusak buku Bu, ngebeki bukunya cepet entek. Nah, dan lain sebagainya. Ini anak akan termotivasi menjawab dengan rangsangan pertanyaan itu. Nah, sebaliknya diteruskan, Budi belajar naik sepeda nomor B. Mengapa yang B tidak juga dinilai 10? Terlalu rapet Bu. Nah, mengapa kalau rapet? Angel wacanane Bu. Anak mengalami sendiri Bapak Ibu. Anak perlu dipancing, diajak untuk berpendapat tentang hal ini. Ini penting sekali. Biar dia itu betul-betul memahami, merasakan. Apalagi yang C, Budi belajar naiknya dipisah, ik dengan se tidak dipisah. Nah ini yang malah carut marut. Nanti betul-betul anak itu akan tahu dengan sendirinya, menemukan sendiri. Nah yang D, Budi belajar naik sepeda. Dengan demikian anak pasti merasakan. Nah ini pertanyaan tadi, mengapa tidak kalian nilai 10? Pasti anak-anak menjawab. Nah sebelum melakukan latihan, anak diminta membuka buku tulisnya masing-masing. Jadi setelah menjawab itu, mengapa yang A, B, C tidak dinilai, anak-anak menjelaskan tadi. Sekarang coba tulisan kalian. Buku anak diminta untuk dibuka. Anak-anak disuruh ngecek untuk merasakan biar tulisannya itu seperti apa. Itu anak-anak akan menemukan sendiri. Ini sudah saya praktekkan dan ternyata anak-anak senang Bapak Ibu. Anak-anak senang, aktif, kreatif. Nah kemudian guru bertanya, siapa yang tulisannya dengan spasi tidak teratur? Anak-anak ngacung, saya Bu, mengakui kesalahannya. Anak-anak akan mengakui kesalahannya. Ini betul-betul terjadi Bapak Ibu. Nah, coba kesalahannya di mana? Terlalu jarang Bu. Kadang-kadang malah ada temannya senggol-senggolan sebangku. Lho, tulisan, lho, kerepen iki karangan. Nah, itu apa, menandakan anak-anak itu hidup. Ya hidupnya hidup, pola pikirnya itu hidup, semangatnya ada. Nah, anak-anak mengacungkan tangan dan sebagainya itu pasti. Disitulah Bapak Ibu. Jadi setelah ditanya, anak-anak diminta untuk mencocokkan tulisannya yang ada pada bukunya. Kemudian diberikan latihan. Anak-anak diberi tugas dengan media saji kalimat yang sederhana. Kalimat saja dulu, jangan paragraf, kalimat per kalimat. Perbaiki spasi yang ada pada kalimat berikut. Ini jadi guru sudah menyiapkan. Kemarin hari Sabtu Tono tidak masuk sekolah karena sedang mengikuti tes lomba lari maraton. Lah, ini tanpa spasi. Yang pertama tanpa spasi, yang kedua spasinya acak, tidak teratur.
Jika kutub magnet, nah ini bacaannya bermuatan IPA. Ya, ini bermuatan IPA. Yang ketiga, nelayan akan pergi mencari ikan pada malam hari, bermuatan IPS. Jadi mengajarkan bahasa itu kalimat yang digunakan sebagai media saja itu bisa bermuatan apapun. IPA bisa, IPS bisa, seperti yang kemarin saya jelaskan. Bacaan itu kalau dimuati IPA, anak akan memahami ilmu pengetahuan IPA dari bacaan itu. Secara tidak sengaja anak-anak memperoleh pengetahuan dari IPA. Kalau bacaannya IPS, ya mendapatkan ilmu pengetahuan IPS, tetapi fokusnya, intinya yang dinilai kemampuan penerapan huruf besar, kemampuan menerapkan spasi, kemampuan menerapkan tanda baca dan sebagainya. Jadi kalimat itu hanya media saja Bapak Ibu. Media saja, media komunikasi. Begitu ya Bapak Ibu ya, paham ya? Nah, setelah selesai Bapak Ibu harus memeriksa dan menilai pekerjaan anak-anak. Nah, tiba langkah terakhir uji kemampuan, uji kompetensi. Anak-anak diberikan satu paragraf, ya sedang-sedang saja, terdiri dari 2 atau 3 kalimat, ya. Diberikan, ini harus disiapkan oleh Bapak Ibu guru. Tiap anak berbeda, tidak apa-apa, malah bagus kalau tiap anak berbeda. Jadi anak ganjil mungkin bacaan seperti ini, anak ganap bacaannya berbeda, muatannya IPS, muatannya IPA, ada biar tidak turunan. Begitu. Jadi disiapkan oleh Bapak Ibu. Tapi konsekuensinya Bapak Ibu harus membuat kunci jawaban yang berbeda pula, ya. Itu kreativitas Bapak Ibu. Sekali lagi diuji kompetensi. Kompetensi apa? Kompetensi anak-anak sudah menguasai spasi atau belum. Kalau sudah menguasai spasi, berarti nanti akan bisa menspasi atau memisahkan kata per kata pada paragraf ini. Jadi spasi itu masuk kaidah bahasa, masuk ranah kaidah bahasa. Nilainya nilai kaidah bahasa, tapi tulis. Kaidah bahasa lisan itu intonasi, lafal itu. Tapi kalau ini kaidah bahasa tulis. Nah, perintahnya salinlah paragraf di atas dengan memberi spasi yang tepat. Nah, setelah anak-anak selesai mengerjakan, jangan lupa dinilai penilaian secara jujur dan terbuka. Mungkin masih ada 1-2 orang anak yang belum 100% benar, itu hal yang wajar Bapak Ibu, bisa diulang lagi. Nah, kemampuan seperti itulah yang atau memberikan spasi pada kalimat masuk kategori nilai kemampuan penguasaan kaidah bahasa atau kebahasaan, tapi cara tulis ya Bapak Ibu ya. Jadi nilainya itu nilai kemampuan penguasaan kaidah bahasa. Artinya kalau anak-anak sudah menguasai dengan benar, sudah menguasai betul, berarti bisa memisahkan, pasti itu. Jadi itu trik itu sesuatu yang wajar, tidak berdosa Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu jangan hanya mengandalkan kurikulum itu hanya batasan minimal Bapak Ibu. Bapak Ibu harus betul-betul mengerti situasi kondisi anak seperti apa. Jangan dipaksakan RPP ini selesai, RPP lagi seterusnya tanpa memahami kemampuan anak kalau belum mampu yang bagian mana, itu harus diberikan penyelesaian, ya. Istilahnya tindakan klinis, mungkin seperti itu istilahnya. Jadi Bapak Ibu jangan takut untuk membuat trik-trik, ya. Jangan takut. Saya kira Bapak Ibu kepala sekolah juga mengerti itu. Kalau belum mengerti, ya Bapak Ibu jelaskan. Ya mungkin ada Bapak Ibu kepala sekolah yang tidak memahami. Saya kira enggak, Bapak Ibu kepala sekolah meyakinkan Anda semua. Jadi sudah percaya kepada panjenengan yang punya otoritas di kelas, yang tahu persis kondisi anak-anak kita. Jadi secara singkat saja, mudah kok Bapak Ibu ya.
Nah, ini mudah-mudahan dengan berbagi pengalaman ini ada sedikit ilmu bisa membantu Bapak Ibu dalam perbaikan tulisan anak. Tapi yang jelas harus ada kemauan, ada tindakan nyata. Nah, mungkin Bapak Ibu juga mempunyai trik atau cara yang lain, monggo berkreasi, melakukan terobosan-terobosan dalam pembelajaran agar tulisan anak-anak menjadi lebih baik. Monggo, Pak, saya tidak seperti itu, atau langkah-langkahnya tidak harus seperti saya tadi. Langkah-langkahnya mungkin diberikan pengertian dulu, diberikan kalimat, disuruh menghitung ada berapa spasi pada kalimat tersebut, boleh, monggo, itu juga bagus. Anak-anak diberikan kalimat, kemudian ditanya ada berapa spasi, berarti tahu dia yang namanya spasi itu yang mana. Nah, yang penting dijelaskan secara keilmuan fungsinya, kegunaan spasi, akibat. Nah, ini penting sekali Bapak Ibu. Akibat jika tulisan dengan spasi yang morat-marit seperti tadi Bapak Ibu ya. Non jauh, saya tarik ke atas lagi. Nah, ini loh Bapak Ibu, akibat dari ini jelas mempengaruhi kemampuan membaca anak. Nah, mungkin salah satunya juga ini, kemampuan membaca anak rendah, pemahaman juga rendah. Jadi rentetannya seperti itu Bapak Ibu. Maka tulisan itu termasuk penggunaan bahasa, tetapi bisa menggunakan bahasa harus menguasai kaidah. Jadi pemahaman, penggunaan, dan penguasaan kaidah itu saling terkait. Seperti yang saya jelaskan pada video yang ketiga kalau tidak salah ya, saya jelaskan antara aspek pemahaman, penggunaan bahasa, dan kaidah bahasa. Jadi kaidah itu adanya di PUEB atau di, kalau buku dulu EYD, ejaan yang disempurnakan, sekarang istilahnya PUEB. PUEB itu pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Dan di buku kamus besar, Bapak Ibu harus rajin-rajin membuka itu. Sekarang aplikasi di Google banyak Bapak Ibu ya. Bapak Ibu tinggal klik itu aja, kamus ada, PUEB ada. Disitulah tempat kita bertanya. Jadi Bapak Ibu, ada prinsip begini, setiap murid ada guru, setiap guru adalah murid, dimanapun tempat adalah sekolah ya. Jadi kita juga harus belajar pada buku-buku, pada Mbah Google. Kita punya mbah yang cerdas sekali. Betul lah Pak Ibu ya, mbah kita. Saya pun demikian, saya bukan ahli bahasa Bapak Ibu. Saya bukan, background saya bukan guru bahasa, saya bukan sarjana bahasa. Tetapi saya itu pemerhati pembelajaran bahasa. Saya itu senang dengan pembelajaran bahasa. Makanya saya kadang-kadang ngomong masih salah, nulis masih salah, itu wajar. Jadi orang yang baik itu orang yang tidak pernah salah, itu katanya. Tetapi orang yang baik itu ketika salah segera memperbaiki. Saya kira demikian Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya doakan semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, sehingga bisa beraktivitas mengabdikan diri pada nusa bangsa dan agama. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.